Selamat datang di tutorial kelompok satu. Perkenalkan di sini nama saya Brenda Gusta Wijaya dan rekan-rekan saya Keitaro dan juga Rido di sini akan membantu menjelaskan kepada kalian semua tentang aplikasi Docker. Nah, jadi sebelumnya, Docker itu adalah sebuah platform yang sangat penting di dalam dunia perkembangan perangkat lunak modern. Dalam beberapa tahun terakhir, virtualisasi itu telah menjadi salah satu aspek kunci dalam melakukan pengembangan dan juga pengembangan aplikasi. Nah, dengan meningkatkan kebutuhan dan juga menjalankan aplikasi di berbagai lingkungan, Docker itu muncul sebagai salah satu solusi yang efisien dan juga efektif. Selanjutnya, Docker itu juga memungkinkan kita loh untuk mengemas aplikasi ke dalam sebuah dependensi ke dalam sebuah tools yang namanya itu container. Nah, di dalam container ini adalah sebuah unit standar perangkat lunak yang dapat dijalankan di mana saja. Jadi kita bisa mengakses dari laptop hingga dari server produksinya. Nah, dengan menggunakan Docker, kita juga dapat memastikan bahwa aplikasi yang kita inginkan ini dapat berjalan dengan cara yang sama di dalam semua lingkungan, tanpa mengurangi masalah yang sering muncul akibat berbedanya konfigurasinya. Lalu juga, aku ingin juga bahas lebih lanjut tentang aplikasi Docker. Nah, ada beberapa sedikit konsep dan fitur utama yang perlu diketahui nih jika kita ingin menggunakan Docker. Pertanyaan pertama yang paling penting itu, apa sih itu Docker? Oke, di sini aku akan membahas lebih dalam lagi, yaitu Docker itu sebuah platform open source yang dapat memungkinkan kita untuk mengotomatisasi penyebaran aplikasi di dalam sebuah kontainer. Nah, kontainer ini yang tadi aku bilang sebelumnya adalah lingkungan terisolasi yang berisi semua yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu aplikasi. Nah, ini itu termasuk code, runtime, pustaka, dan juga pengaturan sistemnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengapa harus menggunakan Docker. Yang pertama adalah keunggulan dari Docker adalah isolasi aplikasi. Maksudnya isolasi aplikasi adalah setiap kontainer berjalan secara independen, sehingga kita dapat menjalankan beberapa aplikasi di satu mesin tanpa khawatir akan konflik antara aplikasi tersebut. Mungkin ini maksudnya adalah seperti kayak nanti ada semacam lag atau bug semacamnya. Yang berikutnya adalah portabilitas. Kontainer Docker dapat dijalankan di berbagai sistem operasi dan platform, baik di lokal maupun di cloud. Ini artinya kita dapat mengembangkan aplikasi kita mau dimanapun kita berada tanpa perlu melakukan perubahan terhadap sistemnya. Berikutnya efisiensi sumber daya. Docker menggunakan sumber daya itu secara efisien karena kontainer itu sendiri lebih ringan jika kita bandingkan dengan mesin virtual tradisional. Yang terakhir adalah ekosistem yang luas. Docker memiliki komunitas yang besar dan banyak alat tambahan yang mendukung pengembangan dan manajemen kontainer. Seperti salah satu contohnya adalah Docker Compose. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya adalah komponen utama dari Docker. Komponen paling pertama dan paling utama itu adalah Docker Engine. Di sini Docker Engine itu sebagai mesin inti yang menjalankan dan mengelola kontainer. Ini juga melakukan proses pembuatan image dan menjalankan perintah CLI. Jadi Docker Engine itu penting karena dia dapat memastikan bahwa kontainer itu bisa jalan dan berjalan dengan stabil dan terisolasi. Berikutnya Docker Image. Docker Image itu adalah template yang digunakan untuk membuat kontainer. Jadi dia mengemas kayak semua kode aplikasi dalam satu paket. Ini penting karena dia bisa adanya konsistensi pengembangan di berbagai lingkungan dan menghemat waktu. Berikutnya Docker Container. Ini yang menjalankan instance dari Docker Image. Jadi di Docker Image dia menciptakan kontainer. Docker Container menerima dan menjalankannya. Nah, pentingnya kan dia memperoleh deployment. Dia mempermudah deployment tanpa khawatir tentang kompatibilitas sistem. Berikutnya Docker File. Docker File ini yang membangun Docker Image. Dia mempermudah kolaborasi dengan konfigurasi yang terdokumentasi. Jadi memastikan bahwa setiap image atau setiap kontainer dapat dibangun dengan proses yang terstandarisasi. Berikutnya Docker Hub. Docker Hub ini dia menyimpan dan membagi Docker Image. Dia akan membagi ke beberapa user yang ingin menggunakannya.
Ini menghemat waktu karena kita dapat menggunakan image dari vendor-vendor sudah tersedia di Docker Hub. Berikutnya Docker Compose ini untuk mengelola dan mengatur aplikasi dengan banyak kontainer. Biasanya ini menggunakan file YAML. Dia juga mengotomatisasi proses penyiapan lingkungan multi kontainer. Berikutnya Docker Swarm ini untuk mengelola cluster dari kontainer yang terdapat di beberapa mesin. Dia juga yang menyediakan load, balancing, replikasi, dan pemulihan otomatis. Berikutnya adalah key features dari Docker. Yang pertama, yang pertama adalah probabilitas. Di sini dia konsisten di berbagai lingkungan. Yang kedua itu ringan, dia menggunakan kernel OS host untuk efisiensi sumber daya. Yang berikutnya itu isolasi, keamanan tinggi dengan pemisahan aplikasi. Habis itu scalability, dia oh, mendukung clustering dan orkestrasi. Yang terakhir adalah continuous deployment, berarti dia selalu integrasi dengan CI atau CD pipeline. Nah, berikutnya yaitu adalah use case Docker. Yang pertama adalah microservice. Dia mengelola arsitektur berbasis layanan kecil. Berikutnya dev dan test environment itu menyediakan lingkungan untuk pengembangan dan pengujian. Machine learning pipelines membungkus model dan dependensi untuk pelatihan dan deployment. Cloud deployment ini yang bisa menjalankannya bisa di AWS, bisa di Azure, bisa di GCP. Apa benefitnya dari Docker? Yang pertama adalah efisiensi biaya, kedua konsisten aplikasi, karena konsisten aplikasi ini lebih seperti akan nanti menghilangkan masalah kayak it work only in my machine. Jadi bisa digunakan untuk banyak mesin. Habis itu fleksibilitas, pengelolaan mudah, dan keamanan tinggi. Jadi keunggulan Docker itu sendiri ada secara singkat ada tiga, kecepatan, konsistensi, dan skalabilitas. Baik, selanjutnya kita akan coba simulasi langsung tentang Docker ini sendiri, gitu ya. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mendownload Dockernya dulu, gitu ya. Nah, cara ngedownload Dockernya gimana, gitu ya? Tinggal download Docker. Nah, ini disesuaikan sama operating system dari komputer kita, gitu ya. Kalau yang Mac silakan download yang versi Mac, kalau yang Windows silakan download versi Windows, begitupun dengan Linux, gitu ya. Nah, nanti setelah apa setelah selesai di-download, kemudian kita lakukan instalasi, kemudian nanti kita bisa buka Dockernya. Nah, nanti kurang lebih tampilannya tuh seperti ini. Nah, nanti setelah kita buka gitu ya, kita login dulu. Nah, di sini kebetulan saya sudah login gitu ya, dan kita akan mulai untuk simulasi dari penggunaan Docker itu sendiri. Nah, pertama, kita akan bicara soal image gitu ya. Nah, cara gimana sih cara ngebuat image-nya gitu ya. Nah, untuk cara ngebuat image pertama atau untuk cara ngambil image itu kita Docker Hub dulu kita buka. Nah, jadi caranya adalah Docker full, kemudian tinggal kita cari gitu ya. Kita pengen apa? Misalnya pengen Python atau pengen R atau pengen JavaScript gitu ya dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini aku pengen ambilnya MongoDB gitu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal dicari aja gitu. Mongo. Oh, sorry, di explore ya, di explore kita cari aja Mongo nih, ya kan? Nah, kemudian di sini kan sudah ada nih. Nah, kita cari aja. Nah, sebenarnya tinggal Docker pull Mongo, kemudian tinggal masukin versinya gitu ya. Cuma kalau Docker pull Mongo aja, dia akan mengambil versi yang paling baru. Nah, kita coba aja. Misalnya aku pengen ngambil yang versi lamanya gitu ya. Nah, aku misalnya ngambil versi 4.2. Nah, kita tinggal oke. Nah, kemudian ini kita download dulu gitu ya. Nah, ini memerlukan beberapa waktu. Nah, kemudian image ini intinya nanti adalah template yang akan kita gunakan untuk membuat kontainer seperti itu. Nah, ini ditunggu dulu image-nya. Jadi dalam satu Docker ini bisa beberapa image juga gitu ya. Nah, setelah selesai kita bisa langsung lihat ya cara ngelihat image-nya gimana image yang ada di
komputer kita, Docker images gitu ya. Nah, ini adalah image yang ada di komputer kita. Atau kita bisa lihat juga di bagian sini, di bagian image. Nah, ini apa? Image yang ada gitu ya. Nah, cara nge-remove-nya gimana? Tinggal docker RMI kemudian masukin image ID-nya. Nah, itu nanti akan remove gitu ya. Atau docker images RM. Nah, kemudian masukin misalnya Mongo 4.2 gitu ya. Mongo 4.2. Nah, nanti ini akan juga meremove si image yang ada di eh, Docker kita. Nah, kemudian setelah selesai buat image, kita akan masuk ke kontainer. Nah, cara ngebuat kontainer gimana? Jadi kita harus punya si image-nya dulu, baru kita nanti bisa buat si kontainer. Cara buatnya adalah pertama, kita tinggal masukin aja perintah docker container, kemudian create. Nah, kemudian create apa? Mongo 4.2. Jadi kita create si image dari si image-nya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kayak gini nanti akan mengenerate nama random gitu ya. Makanya kita akan kasih nama. Caranya gimana? Min name, kemudian kita masukin namanya. Namanya apa? Misalnya aku pengen masukin latihan OS 1 gitu ya. Mongo 4.2. Nah, ini udah selesai nih, udah kebuat gitu ya. Kita tinggal untuk ngelihatnya yang kita punya adalah Docker container ls min all. Nah, ini akan kelihatan nih gitu ya. Atau kita juga bisa lihat di UI-nya di kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah kontainer yang kita ada sekarang. Nah, cuman masalahnya adalah kontainer ini tidak bisa diekspos keluar sehingga kita memerlukan atau perlu initialize si portnya itu gitu ya. Nah, pada contoh ini gitu ya, kita akan menggunakan Studio 3T untuk coba gitu ya menggunakan si MongoDB. Nah, kemudian berarti gimana dong untuk masalah port gitu ya? Nah, ini untuk masalah port kita eh, bikin baru aja Docker container create. Nah, kemudian eh, kita kasih namanya juga latihan OS 2 gitu ya. Kemudian setelah itu Mongo 4.2. Nah, sebelum itu gitu ya, kita kasih portnya. Jadi min P 8080. Nah, untuk Mongo sendiri, kalau kita lihat di sini, dia itu defaultnya eh bentar. Nah, ini untuk defaultnya itu sendiri, kalau bisa dilihat itu 27017. Nah, ini ya defaultnya. Nah, jadi kita masukin aja 8080, ini 27017. Boleh nggak jadi 8181? Boleh aja gitu ya, nggak masalah. Nah, kemudian kita masukin dan sudah terbuatlah kontainer kita gitu ya. Nah, kemudian apakah sudah selesai belum? Kita harus jalanin gitu ya. Cara jalanin Docker container latihan OS 2 start. Nah, sorry. Docker container latihan OS. Oke, start latihan OS 2 ya. Start latihan OS 1 dan OS 2. Nah, ini latihan OS 1 dan OS 2 sudah berjalan. Nah, di sini sudah ya, sudah mulai jalan. Nah, kemudian di sini kebetulan saya udah bikin connection gitu ya di server Mongo. Nah, ini pakai localhost 8080. Nah, ini sudah bisa tersambung gitu ya. Nah, kalau misalnya kita matiin nih gitu ya, kita matiin latihan OS 2-nya, Docker latihan OS 2, stop. Sorry. Docker container stop latihan OS 2. Nah, ini berhenti nih kan. Nah, apakah masih bisa tersambung gitu ya? Nah, ini kita coba connect. Itu sebentar, ini kita disconnect dulu. Kemudian kita connect lagi. Nah, ini tidak akan bisa tersambung gitu ya. Ini pasti fail. Nah, sehingga kita perlu memperhatikan apakah bisa tersambung atau enggak itu dengan portnya tadi, gitu ya. Nah, nanti untuk port berikutnya itu jadi dia harus ganti portnya, gitu ya. Atau kalau misalnya port yang sama, dia nggak bisa di running secara bersamaan. Nah, lalu setelah itu kita akan untuk menghapus kontainer itu tinggal docker container RM latihan OS 1 gitu ya. Kita pengen delete Docker container RM latihan OS 1 gitu ya.
Nah, ini nanti akan terdelete. Nah, ini kenapa nggak bisa terdelete? Karena dia belum di stop, jadi nggak bisa ke delete ya. Nah, jadi kita boleh stop dulu, baru nanti kita delete. Nah, ini sudah terdelete ya. Kalau kita lihat di sini, tinggal latihan OS 2 aja. Nah, selanjutnya, gimana sih cara kita ngebuat image kita sendiri? Nah, kalau kita mau buat image itu sebenarnya lumayan gampang gitu ya, tapi kita harus siapin Docker file. Nah, di sini aku udah siapin Docker filenya dan main.go gitu ya. Nah, kita pakai main.go di sini. Nah, untuk Docker file itu isinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sederhana aja aku buatnya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini untuk Docker filenya. Nah, ini untuk main.go-nya. Jadi di sini aku pengen bikin website yang bisa nanti menampilkan belajar operating system kelompok Rido, Kitaro, dan Brandon gitu ya. Nah, kita coba aja. Jadi pertama yang harus kita lakukan, oke, ini kita harus change directory dulu ya. Kita harus change directory dulu ke sini gitu ya. Baru nanti bisa kalau udah diceng direktorinya, baru kita bisa nge-build aplikasinya. Nah, ini akan terbuild gitu ya. Oke, kalau udah selesai, maka kita eh, tinggal bikin image-nya ini berarti udah ke-create nih ya. Kalau di sini kita lihat di bagian image, nah sudah ada ya. Oke, maka selanjutnya kita tinggal bikin kontainernya aja. Docker container create gitu ya. Misalnya app 1. Kemudian, sorry, kasih name dulu, name tes gitu ya, tes aja deh, nggak usah F1. Tes, kemudian min-p, kita kebuka portnya 8080, kemudian ininya 8080 aja, kemudian setelah itu jangan lupa kasih aplikasi golang, kita assign image-nya, kemudian 1.0 gitu ya. Nah, ini sudah terbuat. Kemudian sudah terbuat di sini ya, di kontainer tes. Nah, selanjutnya kita tinggal run si kontainernya aja. Docker container start test. Nah, ini akan di start dan kemudian ketika kita buka di sini, maka kita buka localhost 8080, nah nanti akan berhasil. Nah, kemudian oke, selanjutnya kita akan membuat volume gitu ya. Volume ini adalah cara kita untuk bisa memanage data gitu ya. Nah, nanti ketika kita pilihin volume dan ketika kontainer kita dihapus, kita bisa melakukan restore, backup, ataupun bisa melakukan migrate data-data kita. Nah, gimana sih cara buat volume gitu ya? Nah, pertama kita buat dulu volumenya, yaitu adalah dengan cara docker volume create gitu ya. Misalnya kita pengen bikin aja Mongo script eh volume gitu ya. Nah, ini sudah terbuat nih. Kemudian selanjutnya kita tinggal docker create container, sorry, container create gitu ya. Nah, kemudian kita masukin aja namanya misalnya latihan OS 3, kemudian portnya kita pakai 8080, kemudian 27017. Nah, kemudian setelah itu, nah di sini adalah cara untuk penempatan volumenya. Nah, ini min-v, kita masukin namanya Mongo volume, kemudian jangan lupa kasih directory untuk DB-nya ya. Untuk directory DB sendiri itu menggunakan !2 uh, kemudian slash data slash db gitu ya. Nah, kemudian baru kita masukin image-nya. Nah, image-nya Mongo 4.2. Nah, ini udah selesai di-create gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat sih sebenarnya nggak ada perbedaan apa-apa ya, nggak ada perbedaan yang signifikan. Tapi nanti ketika ini dihapus, data-data di sini tuh bisa kita backup gitu ya, kita bisa restore atau kita bisa lakuin processing yang lain seperti itu. Nah, kemudian
Setelah itu, gitu ya, ada satu hal lagi yang paling penting yaitu adalah untuk membersihkan data, yaitu kita menggunakan prune. Nah, caranya gimana? Jadi kalau kita udah punya banyak image, gitu ya, nah ini kita harus stop dulu nih semua kontainernya. Nah, ada yang masih berjalan, Docker, container, eh, stop, test gitu ya. Nah, kemudian caranya adalah kita run aja nih. Misalnya kita mau run si kontainer ya. Nah, kemudian yes, nah ini sudah terdelete 4,415 gitu ya. Nah, kalau mau eh, apa prune semuanya gimana, Docker? Dia akan menghapus semua kontainer yang tidak jalan. Dia akan menghapus semua image yang tidak jalan dan apa menghapus semua yang image yang tidak ada kontainernya. Jadi harus dihapus dulu kontainer baru bisa dihapus image. Nah, kita bisa aja lakuin Docker system kemudian eh df gitu ya. Nah, ini image yang ada di kita. Nah, kemudian Docker sistem prune, kemudian yang untuk menghapus volumenya juga min a min volume ya kayak gini. Ini oke. Min volumes ya. Yes. Nah, ini sudah terhapus semua. Kurang lebih seperti itu 1 GB. Jadi kalau kita lihat image-nya, ini sudah tidak ada lagi, gitu ya. Mungkin itu aja untuk tutorialnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.